Bagaimanakah kita orang yang berdosa ini bisa diselamatkan dari murka Allah, amarah Allah yang menyala-nyala oleh karena dosa kita di hadapan Allah? Jika manusia berpikir bahwa kepintarannya, kuasanya, uangnya, hartanya bisa melepaskan dirinya dari hukuman Allah yang menakutkan itu, Alkitab justru berkata kepada kita, Tuhan tidak bisa disuap, Tuhan tidak bisa disogok kita. Bisa saja membeli hukum di dalam dunia ini, kita bisa menyogok penegak hukum di dalam dunia ini, tetapi kita tidak bisa menyogok Allah. Kita tidak bisa menyuap Allah untuk mendapatkan keselamatan dari Allah. Lalu mungkin manusia berpikir dengan amal ibadahnya, dengan kesalehannya, dengan perbuatan baiknya, itu akan melepaskan dirinya dari murka Allah yang mengerikan itu. Alkitab memberitahukan kepada kita di dalam Yesaya 64 ayat yang ke-6 bahwa segala kesalehan manusia seperti kain kotor di hadapan Allah. Jadi segala kesalehan manusia berdosa mau sebaik apapun di hadapan Allah seperti kain kotor yang menjijikan. Karena sering saya katakan bahwa agama atau kepercayaan yang menekankan kepada usaha manusia, kepada perbuatan baik manusia untuk mendapatkan keselamatan, sesungguhnya tidak akan pernah membawa manusia semakin dekat kepada Allah. Sebaliknya akan membawa manusia semakin jauh dari Allah. Karena semakin kita merasa kita pantas, kita layak, kita baik di hadapan Allah, itu akan semakin menjijikkan Allah. Oh celakalah, hai engkau dan aku orang yang berdosa. Siapakah yang dapat menyelamatkan engkau dan aku orang yang berdosa ini dari murka Allah yang mengerikan itu? Siapakah yang dapat melepaskan engkau dan aku orang yang berdosa ini dari hukuman Allah yang menakutkan? Usahamu tidak bisa, kemampuanmu tidak bisa, uangmu tidak bisa, hartamu tidak bisa, apapun yang kita lakukan tidak bisa menyelamatkan kita dari amarah Allah, dari murka Allah karena dosa kita. Tapi puji syukur kepada Allah, ketika kita tidak bisa, Allah berinisiatif menyediakan jalan keselamatan itu bagi kita dengan mengutus Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, datang ke dalam dunia oleh karena kasihnya bagi kita. Yohanes pasal 3 ayat 16 memberitahukan kepada kita karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal.